Oke, gara-gara hal ini hampir semua tukang servis nolak untuk benerin HP ini. Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Video ini gue buat sekedar buat edukasi tambahan lah. Anjir, so pintar banget si Puki yang satu ini. Sepintar apa sih lu bang buat video edukasi? Kontol. Enggak. Ini gue buat video ini hanya untuk berbagi pengalaman aja ke kalian semua ya. Bukan maksud menggurui dan gue yakin, bukan yakin, udah pasti ya di luaran sana yang nontonin video gue ini banyak yang lebih pintar dari gue, yang lebih paham dari gue, lebih suhu dibandingkan gue. Jadi tolong, gue buat video ini hanya buat apa ya, berbagi pengalaman aja. Dan kalau ada yang kurang-kurang dari video gue, silakan tambahin di kolom komen. Kalau ada masukan dari lu semua, silakan tambahin di kolom komen. Kalau ada yang benar-benar perlu dibacotin ya, perlu ditambahin biar lebih pada paham penonton-penonton lain, silakan tulis di kolom komen. Karena gue yakin yang nonton gak hanya orang awam aja, pasti yang suhu-suhu, yang ahli-ahli juga kadang nontonin video-video gue yang tak jelas ini cuy. Jadi mohon bantuannya biar lebih sempurna video ini. Nah, handphone ini tuh biasanya gak bakal diterima sama orang lain ya. Misalnya lu bawa taruh ke tukang servis langsung, gak bang, gue gak mau ngerjain, gue gak bisa. Nah, itu alasannya kenapa? Simple. Handphonenya itu udah bekas servisan. Dalam keadaan apa? Biasanya ada beberapa hal ya. Jadi gini, satu hal yang harus lo tahu ya, ketika handphone itu mau diservis, pastikan handphonenya itu bukan pindah tangan ya. Jadi gini, misalnya kenapa HP ini ditolak untuk servis? Nah, gua close up nih, lo bisa lihat. Lo bisa lihat apa yang terjadi? Ya, mesinnya sudah amburadul kayak gini. Ini gue kasih perdekat tuh. Mesin amburadul kayak gini, bekas coak-coakan, ya biasalah. Ada sesuatu hal yang mau diganti ya. Dan lu taruh ke tukang servis, banyak dari mereka yang ogah buat lanjutin dan nolak. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau sebelumnya dia normal ya dan belum pernah servis sama sekali, dan lu yang bikin seperti ini, pastiin lu tuh udah punya teknisi handal. Pastiin lu udah punya apa ya, tukang servis langganan lah. Kalau lu nggak yakin sama dia, lu cari yang lu yakin. Itu yang pertama ya. Cari yang lu yakin, baru lu lempar tuh HP-nya. Karena kalau lu servis HP, ini beda sama motor ya. Kalau motor dan motor pun atau mobil misalnya, itu pun nggak semua mekanik tuh mau cebokin kerjaan orang lain ya kan. Contoh kayak di TikTok tuh, gue paling banyak tuh ngelihat cebokan masang bilet yang kabel yang inilah, kabel itulah, kecot antara bengkel A, bengkel B, begitu-begitulah ya. Dan ngerjain cebokan orang tuh nggak semua orang mau anjir. Kayak makanya kalau lu yang nyebabin bikin seperti ini, lu harus sadar diri dulu ya. Nggak semua orang tuh mau ribet cuy, dan nggak semua orang tuh mau bikin ribet demi uang beberapa perak. Bagi sebagian orang, nyervis itu bukan hanya masalah uang ya, bagi tukang servis ya, melainkan kayak ini, kayak malas gitu, kayak bikin reseh anjir, kayak stok-stok begini. Makanya gue bilang, kalau lu pengen naruh HP dan ada penggantian part ya di bagian mainboard ya, saran gua pastiin lu hanya berhenti di tukang servis itu, oke ya. Kalau lu udah yakin, udah fix HP lu apa yang rusak ya, lu taruh, lu lempar ke dia. Habis itu lu yakin nggak bakal oper-oper ke yang lain. Karena ketika dioper, misalnya sama si A nggak bisa, lo oper ke B. Si B ngerjain nggak bisa, dioper ke C. Sometimes itu berhasil, tapi mesinnya nggak awet karena bekas tangan sana, tangan sini. Itu yang pertama. Yang kedua, handphonenya itu lu terima dalam keadaan, ya anjir, begitu dibuka begini. Nah, kalau gini solusinya apa? Gak semua tukang servis mau ngerjain, kecuali lu punya langganan yang tetap. Bang, ini gue dapat unit begini, bla bla bla. Nah, itu bisa jadi perbedaan yang membedakan nih dibandingkan orang lain. Kalau ujuk-ujuk lu nggak kenal tukang servisnya, lu taruh, gue mau servis dong nih, begini, nggak semua orang mau ya. Langsung paling mereka tembak, bang ini udah pernah bongkar ya, kak ini udah pernah bongkar kayaknya nih, gini gini, wah kita nggak berani nih, gini 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 gini. Kalaupun ada yang mau ngerjain, biasanya tuh nembak tinggi juga harganya ya, soalnya mesinnya udah bekas garapan orang lain. Dan biasanya pindah tangan ya, itu tuh kayak orang tuh ngerjainnya jadi sembrono ya. Itu ini faktor apa ya? Faktor faktor apa ya gue bilang ya? Ya manusiawi lah gitu, kayak
Lu ngerjain garapan orang, kalau nggak bisa ya udah lu bisa nyalain aja orang lain gitu, ya kan? Ini faktor manusiawi kalau gue bilang ya, bukan buruk kayak teknisi atau gimana, nggak manusiawi sih. Ketika dia nyervis cebokan orang dan dia bilang nggak bisa, gagal kerjain dan ada resikonya matot bla bla bla. Ya wes ya, karena emang resikonya emang matot. Jadi gini, nggak semua handphone yang kondisi fisik begini tuh matot ya. Ada beberapa handphone itu yang masih nyala, cuman kadang restart. Ada beberapa handphone yang nyala, cuman panas banget ya. Ada indikasi-indikasi berbeda lah setiap unit ya kan. Nah, pengen lo servis ya, dan tiba-tiba matot ya, teknisinya pasti jawabnya pasti, udah pasti barang tidak mungkin dan tidak salah. Bang, ini gue ngelanjutin servisan orang bang, makanya kondisinya jadi begini. Gue nggak bisa bla 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 bla. Banyak hal lah. Intinya kalau lu dapat unit atau lu yang bikin nyebabin unit itu jadi boncel-boncel gini, siap-siap ini jadi kanibalan saja. Makanya gue bilang ke lu semua, ketika lu bongkar handphone lu pastikan taruh di tempat yang lu percaya. Servis HP, pindah tangan, pindah tangan, pindah tangan, itu bikin handphone lu tuh jadi tambah ribet ya. Solusi gue, kalau lu ada kendala kayak gini, ya misalnya kendala handphone, kenapa sih HP bisa kayak gini? Ada banyak sebenarnya indikasinya. Biasanya handphone itu stuck logo, ya kan? Handphone itu matot, ya backlightnya mati, ya kan? Terus nggak mau ngecas, terus masalah ya kadang dipakai berat suka restart, kadang nge-lag parah kayak anjir, kayak nggak punya apa ya, harga dirinya. HP tuh dipencet lemot, udah gitu panas kayak mau meledak. Nah biasanya tuh indikasi-indikasi poin-poin yang gue sebutin tadi yang merujuk ke pembongkaran mesin secara total. Kalau cuman replace-replace, sokin lah. Lo mau dibawa dimanapun itu gampang karena itu cuman replacement. Bahkan kalau lu telatih ya, tangannya maksudnya rapi gitu, lu tinggal lihat tutor YouTube, mungkin sekali dua kali lu gagal, seterusnya lu udah bisa ngerjain sendiri. Tapi beda hal sama permesinan inti ya. Lu beli solder dadakan, lu beli alat optik dadakan sekalipun, lu garap sekalipun, meskipun lu lihat video tutor YouTube-nya bakal zong 1000%, 1.000.000% ya. Ya begitulah, karena dulu gue punya karyawan ya kan, dia emang hobi oprek dan dia gemes ya, dia ngelihat video tutorial cara ganti IC charger, gue kasih tuh satu unit, dah lu ganti tuh, lu ganti. Penasaran dia pengen ngerjain. Itu HP dari yang normal ya, lancar aja nggak ada masalah, jadi matot cuy. Ya, dia pakai barang-barang yang ada di tempat gua, pakai blower, ya dikerjain sendiri, lihat tutorial YouTube tuh. Sekali dua kali dikerjain, matot dua-duanya. Dan apa ya, apa yang gue ceritain ini tuh jadi pengalaman aja buat kalian juga. Saran gue, kalau lo mau bawa ke tukang servis, pastiin lo punya servisan langganan yang udah lo percaya banget dia bisa ngerjain lah. Hampir 100% berhasil. Jadi gini, seahli-ahlinya tukang servis HP, jangan lo jelek-jelekin mereka ketika ada satu atau dua HP yang gak berhasil. Karena banyak faktor yang ngebuat itu gak berhasil. Stok spare part jelek ya kan, atau memang faktor human sebelum-sebelumnya, faktor pemakaian yang udah ekstrim, banyak hal lah, banyak indikasinya lah. Jadi tukang servis jago nggak 100% bisa ngegarap semua apa yang lo kasih, tapi bukan berarti dia nggak pandai ya, karena tukang servis HP itu beda sama mekanik motors. Oke, ya. Ini komponennya nih berkali-kali lipat lebih kecil, apalagi kalau udah bekas garapan orang ya, ya itu ngeselin banget anjir ya kan. Gue aja kalau ngeliat bekas garapan orang, udah malas banget gitu ngeliatnya. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga lu yang nontonin video ini jangan sampai ngelakuin hal yang sama, jadinya jadi barang matot total ya. Oke, peace.